Selamat pagi semuanya, anak-anak Bapak. Sebelumnya terimalah salam dari Bapak. Namo Buddhaya, Namo Buddhaya. Pertemuan kita pada hari ini mengenai klasifikasi sila. Ini adalah pembelajaran lanjutan dari materi-materi sebelumnya. Adapun materi yang kita bahas pada pertemuan hari ini adalah memahami perbedaan sila berbeda tujuan sama, sila sebagai perlindungan. Jadi ada 3 pokok bahasan atau sub pokok bahasan yang kita bahas pada hari ini. Memahami perbedaan. Jadi kita umat Buddha terbagi atas 2 macam kelompok umat ya, yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu pabajita atau petapa atau golongan para mereka yang melaksanakan kehidupan suci. Mereka adalah para biksu-biksuni, para samanera-samaneri, dan anagarika-anagarini. Jadi mereka ini tidak menjalani kehidupan berumah tangga atau bekerja layaknya mencari nafkah untuk penghidupan diri mereka sendiri. Yang kedua adalah kelompok perumah tangga, jadi kelompok umat Buddha yang melaksanakan kehidupan berumah tangga, mencari penghidupan untuk keluarganya ataupun untuk kehidupan mereka sendiri. Kelompok ini dibagi atas beberapa jenis umat, yaitu pandita, upasaka atau upasika, dan umat awam. Jadi mereka memiliki pelaksanaan sila yang berbeda-beda. Ya, seorang biksu atau biksuni mereka menjalankan namanya patimokkha sila. Kalau samanera atau samaneri melaksanakan dasa sila. Anagarika-anagarini melaksanakan dasa sila juga. Sebagai umat awam, seorang pandita itu melaksanakan Pancasila, upasakan upasika juga melaksanakan Pancasila. Sedangkan umat awam adalah melaksanakan Pancasila juga. Kalau kita lihat dari pengelompokannya, yang bagian atas kelompok pabajita atau petapa memang diwajibkan melaksanakan sila yang sudah disebutkan. Tetapi kalau umat berumah tangga, kadang ya mereka lupa untuk melaksanakannya. Ya karena berbagai hal, tapi kita sebagai umat Buddha dianjurkan untuk bertekad melaksanakan Pancasila. Dari semua kegiatan pelaksanaan sila, ya itu memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kebahagiaan nibbana atau mencapai kebahagiaan tanpa adanya unsur kemelekatan. Secara tidak langsung, mereka ini semua memiliki caranya masing-masing dalam rangka mencapai kebahagiaan sejati atau nibbana. Ya, perbedaan aliran. Jadi agama Buddha dibedakan atas beberapa kelompok. Ini terjadi karena adanya beberapa perbedaan pandangan mengenai cara pencapaian nibbana. Yang pertama, Theravada ya. Theravada atau dikenal dengan aliran sesepuh ya. Mengapa disebut aliran sesepuh? Karena inilah kata-kata yang diucapkan oleh Buddha kemudian dijadikan sebagai panutan oleh seluruh umat Buddha. Tidak ada kekhususan, jadi sifatnya umum yang diajarkan oleh Buddha kepada umat ketika sedang dalam suatu pertemuan atau ketika sedang berkhotbah secara massal atau dihadiri banyak orang. Untuk biksunya ya atau mereka yang meninggalkan kehidupan berumah tangga memiliki bentuk jubah yang polos ya. Polos ini dengan beberapa warna. Biasanya
Kalau mereka yang lebih dari 10 tahun atau disebut dengan tera, jubahnya itu warnanya coklat tua atau lebih gelap. Kalau mereka yang menjadi biksu di bawah dari 10 tahun, biasanya warna coklatnya itu lebih terang. Ini kalau merujuk pada jubah yang dipakai pada masa Buddha, dan jubah ini juga dibedakan atas negara tempat mereka bernaung, biasanya itu berbeda-beda. Jumlah sila ya, sila yang diterapkan atau dijalankan oleh biksu, biksuni Theravada ya udah kita bahas ya. Kalau biksu 227, kalau biksuni 311. Nah, seorang biksu Theravada itu bertujuan mencapai arahat, ya, yaitu mencapai kesucian paling akhir. Ya, seorang bikara juga dikatakan menjalankan kearahatan atau menjalani kendaraan kecil. Mengapa disebut dengan kendaraan kecil? Karena dikatakan kendaraan kecil itu adalah kendaraan kearahatan. Jadi sifatnya lebih ke pribadi, bagaimana mereka mencapai kesucian. Ya, artinya ini tidak mendorong orang lain atau makhluk lain untuk mencapai kearahatan. Yang selanjutnya diizinkan makan daging dengan syarat tertentu. Syarat tertentu ini maksudnya ada beberapa persyaratan. Yang pertama, dia tidak tahu bahwa daging ini memang sengaja disajikan untuk beliau, untuk para biku. Karena dia juga tidak tahu ada binatang yang dibunuh untuk disajikan dagingnya ya kepada biksu tersebut. Terus yang selanjutnya, dia tidak berpikir atau mencurigai bahwa daging ini memang dimasak khusus untuk diberikan kepada beliau. Ya, jadi ini beberapa syaratnya ya. Tidak melihat, tidak mendengar, dan tidak mencurigai ya. Ini baik dari dirinya sendiri ataupun dari orang lain ya. Kalau mencurigai kan berarti dari dirinya sendiri. Walaupun dia disajikan daging ya, makanan daging, tapi kalau dalam pikirannya dia curiga, ini daging ini pasti dimasak hanya untuk diberikan kepada kami atau para biksu, maka mereka tidak dianjurkan untuk mengkonsumsinya karena akan mengganggu pikirannya, diliputi oleh kekhawatiran yang ditakutkan akan mengganggu pelaksanaan konsentrasi atau sila-sila berikutnya. Selanjutnya adalah Theravada. Mahayana ya, bukan Theravada, selanjutnya adalah Mahayana. Mahayana memiliki beberapa ciri ya. Mahayana, Maha itu besar, Yana itu kendaraan, artinya kendaraan besar. Kalau Theravada itu namanya Hinayana atau kendaraan kecil. Mahayana biksunya memiliki beberapa ciri ya. Bentuk jubah itu biasanya petak-petak. Bentuk petaknya itu menyerupai sawah Magadha. Jadi pada zaman Buddha ada namanya sawah itu yang ada di kerajaan Magadha, bentuknya berpetak-petak. Jadi mereka menggunakan model sawah tersebut untuk bentuk jubahnya. Mengenai warna, ini ada beberapa perbedaan ya. Biasanya kalau guru besar itu warna jubahnya itu lebih mencolok ya, biasanya merah atau biasanya lebih mencolok ya, yang menggambarkan bahwa mereka adalah biksu yang lebih dituakan. Sedangkan yang muda itu biasanya bentuk jubahnya juga lebih warnanya itu lebih ringan dan bentuk jubahnya juga lebih sederhana. Jumlah silanya itu kalau
laki-laki 250, kalau perempuan 348. Mahayana bertujuan untuk mencapai kebudaan dengan menjalankan kebodhisatwaan. Makanya disebut menjalani kendaraan besar, karena mereka mencapai kebudaan tidak secara langsung seperti Theravada, tapi bertekad dulu menjadi bodhisatwa untuk mengajak makhluk-makhluk yang menderita agar bisa mencapai kebahagiaan, mencapai nibbana. Tidak dianjurkan makan daging, karena makan daging bagi biksu-biksuni Mahayana adalah melanggar winaya, melanggar kebodhisatwaan. Ini mereka memiliki beberapa perbedaan. Tetapi kalau kita lihat dari tujuannya juga sama, yaitu sama-sama mencapai nibbana. Jadi walaupun perbedaan ini jangan kita anggap sebagai bentuk perbedaan, tetapi kita anggap itu adalah cara-cara atau upaya kausalia bagi setiap individu untuk mencapai kesucian. Oke, tadi kita sudah bahas mengenai setiap orang memiliki upaya kausalia atau cara yang berbeda-beda untuk mencapai kebahagiaan. Jadi cara yang berbeda ini tidak kita anggap sebagai bentuk perbedaan yang perlu dipertentangkan, tetapi adalah upaya-upaya yang memang bisa mereka lakukan untuk mencapai yang mereka ingin capai. Ya, seperti kalian ya, dalam belajar banyak menggunakan berbagai cara. Ada yang wajib menghidupkan musik baru bisa belajar dengan lebih fokus, tapi ada yang tenang, nggak ada suara, maka mereka bisa lebih fokus sama. Jadi itu juga merupakan upaya kausalia yang tidak harus dipertentangkan. Jadi secara tidak langsung, jadi nibbana ini dapat dicapai oleh semua orang tanpa terkecuali. Tidak hanya orang, tapi semua makhluk. Syaratnya adalah menjalankan cara-cara yang sama ya. Caranya itu berarti garis besarnya. Sedangkan upaya kausalianya adalah masing-masing individu. Ya, nibbana dicapai dengan menerapkan jalan mulia berfaktor 8 dalam kehidupan ya. Artinya dalam kehidupan adalah setiap kehidupan sehari-hari, bukan hanya sementara. Jadi perilaku ini dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehingga mendarah daging dalam keseharian mereka. Jadi bukan hanya sekedar latihan, tapi merupakan praktek hidup atau kebiasaan yang diterapkan sehari-hari. Berbeda cara bukan berarti berbeda hasil. Seperti yang Bapak bilang, setiap orang boleh melakukan cara yang berbeda-beda, tapi tujuannya sama atau hasilnya akan tetap sama sepanjang tidak lari dari koridor yang sudah ada. Yang selanjutnya, setiap cara itu memiliki hambatan dan gangguan. Jadi banyak model-model perilaku-perilaku dan metode-metode seseorang untuk melakukan pencapaian nibbana itu dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, tapi itu semua juga memiliki hambatan dan gangguannya masing-masing. Jadi disinilah kita sebagai pribadi atau individu bagaimana cara untuk memperkecil atau melewati rintangan-rintangan yang ada. Jadi kita umat Buddha sudah selayaknya untuk menerapkan nilai-nilai luhur, menjalankan jalan mulia berfaktor 8 dalam kehidupan kita sehari-hari. Diharapkan dengan menerapkan itu, mudah-mudahan kita bisa mencapai kebahagiaan sejati, tidak diliputi oleh kelekatan, mencapai kebahagiaan
yang memang universal atau nibbana yang menjadi tujuan akhir umat Buddha. Jadi demikianlah sila sebagai pelindung. Jadi setiap orang menjalankan sila itu bukan merupakan suatu hambatan atau rintangan dalam kehidupan. Jadi pada dasarnya kita melaksanakan sila itu memang merupakan cara bagi kita agar terlindung dari kondisi atau hal-hal negatif yang mungkin bisa mengganggu keberlangsungan hidup kita. Jadi sila itu jangan kita anggap sebagai suatu beban dalam hidup kita, tapi memang itulah yang harus kita lakukan agar bisa hidup lebih bahagia, tidak diliputi ketakutan, dimanapun kita berada selalu berada dalam rasa aman dan lebih dimudahkan dalam menjalani kehidupan. Oke, jadi sila itu kan bukan beban ya. Jadi di sini sila merupakan upaya menghargai, menjaga diri kita sendiri terlepas dari perilaku buruk atau nafsu rendah. Ya, pelaksanaan sila disesuaikan dengan tekad dan tujuan dari pelaksana sila atau si pelaksana. Jadi antara umat awam, umat bis sama umat Pabajita itu mereka melaksanakan sila yang berbeda. Ya, tapi mereka melakukan sila yang berbeda ini tujuannya tetap, yaitu mencapai nibbana. Sedangkan perbedaan ini adalah karena memang tekad dari setiap individu, bukan merupakan tekad yang sifatnya umum. Oke, jika kita melaksanakan sila, maka kita akan terlindungi ya. Seperti Pak bilang, kita tidak diliputi oleh rasa takut, khawatir, dan kita juga akan terbantu dalam menjalani kehidupan di dunia. Sila adalah landasan atau tiang penyangga bagi samadhi dan panya. Jadi ketika kita melaksanakan sila, itu merupakan landasan saat kita sedang samadhi atau berkonsentrasi. Juga merupakan landasan untuk memiliki pandangan benar. Karena apa? Mereka yang melaksanakan sila tidak akan diliputi oleh keraguan, kekhawatiran, atau ketakutan. Itu sangat diperlukan dalam kegiatan samadhi. Orang yang menjalankan samadhi kalau diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran, keraguan, maka dia tidak akan bisa konsentrasi dengan baik atau tidak akan bisa mencapai hasil dalam samadhi. Jadi orang yang melaksanakan sila juga memiliki pandangan yang benar. Karena apa? Sila membantu seseorang untuk berpandangan yang positif. Artinya mengarahkan perilaku dia ke arah hal-hal yang positif. Yaitu merujuk kepada nilai-nilai luhur atau sifat-sifat luhur. Sehingga secara tidak langsung pandangan mereka juga akan berubah. Yang tadinya mungkin egois menjadi lebih peduli, yang tadinya lebih tidak mau menolong sesama, kemudian mereka menjadi seorang yang penolong. Itu muncul karena suatu pandangan yang dilandasi oleh pelaksanaan sila yang menjadi kegiatan sehari-hari mereka. Jadi sila sangat penting karena akan membentuk karakter yang positif sehingga memudahkan seseorang untuk mencapai kebahagiaan. Oke, demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga memberikan kebaikan, memberi manfaat bagi kita semua. Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan doa. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.